Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan pembatik level 3, kreasi multimedia pembelajaran interaktif. Perkenalkan, saya Dewi Anggerekni SPMPD, guru mata pelajaran Proyek IPAS SMK Negeri 2, Lubuk Basu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk materi jenis-jenis ekosistem. Ekosistem terbagi atas dua. Satu, ekosistem akuatik atau ekosistem air. Dua, ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang didominasi oleh air. Faktor yang mempengaruhi ekosistem akuatik adalah temperatur, cahaya matahari, jumlah garam yang terlarut. Jika garam yang terlarut di dalam ekosistem sedikit, itu disebut sebagai ekosistem air tawar. Jika garam yang terlarut lebih banyak, dikatakan sebagai ekosistem laut. Ekosistem akuatik terbagi atas air tawar, air laut, laut dalam, terumbu karang, pantai batu, dan estuari. Ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial membentuk bioma yang terdiri atas padang rumput, gurun, hutan musim, hutan hujan tropis, sabana, taiga, tundra. Gambar ini menunjukkan bahwasanya ekosistem perairan atau akuatik terdapat 4 macam organisme di dalamnya. 1. Plankton, bergerak bebas dan berpindah tempat mengikuti arus air. 2. Nekton, organisme yang bergerak aktif dalam air. 3. Neuston, organisme yang bergerak mengapung di permukaan air. 4. Perifiton, merupakan organisme yang hidupnya melekat pada organisme lain. Ekosistem air tawar mempunyai ciri-ciri kadar garam salinitas yang rendah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, penetrasi cahaya yang kurang. Ekosistem air tawar berdasarkan kekuatan arusnya terbagi atas dua. 1. Lentik, tidak berarus, contohnya adalah kolam, danau, gambut. Yang kedua adalah leotik, airnya mengalir, berarus, contohnya adalah air sungai. Pada gambar ini dapat kita lihat ekosistem air laut dibagi atas 4 zona. 1. Zona litoral yang disebut sebagai daerah pasang surut. Zona litoral merupakan wilayah laut yang terletak di antara garis pasang dan garis surut. Ini disebut juga sebagai zona pesisir pantai. Yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang letaknya wilayahnya dekat dengan pantai dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Zona ini mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga kaya akan oksigen, sehingga cocok menjadi habitat berbagai jenis biota laut dan suburnya organisme laut seperti plankton maupun ubur-ubur. Yang ketiga pada zona batial, disebut sebagai laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter sampai 2000 meter. Sedikit sekali yang dapat kita temui tumbuhan yang hidup dan beberapa hewan yang tinggal di zona ini hanyalah ikan paus, ikan hiu, cumi-cumi, dan gurita. Yang keempat adalah zona laut abisal, yaitu wilayah laut dasar samudra, kedalamannya lebih dari 2000 meter. Untuk mencapai zona ini memerlukan kapal selam khusus. Di sini temperatur air lautnya sangat dingin karena sudah tidak ada cahaya matahari yang masuk. Hanya sedikit sekali hewan yang bisa hidup seperti angelfish, yaitu yang menghasilkan cahaya.
C. Ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam dapat dilihat pada gambar ini. Ditemukan di dalam laut yang gelap dan parit, di mana sinar matahari tidak mencapai. Tidak ada produsen di ekosistem laut ini. Organisme utama, predator dan ikan memiliki fosfor yang menutupi kulitnya untuk bersinar dalam tempat yang gelap. Produsennya adalah organisme kemoautotrof. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitinya serta produktivitas yang tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makanan dan berlindung. Ekosistem terumbu karang dapat hidup di dasar perairan yang jernih. Terumbu karang merupakan rangka hewan selenterata. Ekosistem terumbu karang dapat di perairan Maluku dan Nusa Tenggara. Ekosistem pantai batu. Ekosistem pantai batu atau Cobble Beach adalah ekosistem yang terdiri dari banyak batu besar dan kecil, seperti batu granit atau batuan padas. Batuan padas terbentuk dari proses konglomerasi, yaitu berkumpul dan menyatunya batu-batu kecil atau kerikil dengan tanah liat dan kapur. Ekosistem pantai batu biasanya didominasi oleh vegetasi jenis sargassum atau Eusema. Organisme utama lainnya adalah ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem pantai batu terdapat di pantai selatan, Jawa, Bali, dan Maluku. Ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah ekosistem yang kompleks dan menyediakan habitat bagi beragam biota akuatik, terutama ikan. Komunitas tumbuhan di estuari antara lain rumput, rawa garam, ganggang, fitoplankton. Komunitas hewan antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Ekosistem estuari memiliki fungsi dan manfaat bagi siklus hidup spesies laut. Organisme tersebut hidup di lingkungan estuari dan harus melakukan adaptasi sebagai bentuk mempertahankan hidupnya. Ekosistem estuari mempunyai peran yang sangat besar terhadap keanekaragaman ekosistem di dunia. Vegetasi yang banyak terdapat pada ekosistem estuari adalah tumbuhan bakau. Nah, baiklah. Ekosistem yang kedua adalah ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Terdiri dari 7 bioma. Yang pertama, bioma padang rumput. Bioma padang rumput adalah bioma yang terdapat di daerah tropis ke subtropis. Bioma ini memiliki ciri utama curah hujan yang berkisar antara 25 cm per tahun dan tidak teratur. Namun, beberapa tempat di padang rumput memiliki curah hujan 100 cm per tahun. Ekosistem padang rumput terdapat di daerah Amerika Utara. Vegetasi yang paling dominan pada ekosistem ini adalah rumput-rumputan. Hewan yang hidup di padang rumput yaitu bison, belalang, ular, dan anjing padang rumput. Yang kedua adalah bioma gurun. Bioma gurun adalah ekosistem daratan yang kering dan tandus dengan curah hujan yang terendah. Bioma gurun meliputi sekitar 20% permukaan bumi dan dapat ditemukan di setiap benua. Ekosistem gurun mempunyai curah hujan yang rendah. Tumbuhan yang hidup di gurun yaitu tumbuhan sekulen, kaktus, dan akasia. Hewan yang dominan hidup di gurun yaitu kadal, belalang, dan burung pemangsa serangga. Contoh dari ekosistem gurun yaitu gurun Sahara di Afrika dan gurun Gobi di Asia. Nah, yang nomor 4 adalah bioma hutan hujan tropik. Bioma hutan hujan tropis adalah ekosistem besar yang paling beragam dan paling tua di bumi. Bioma hutan hujan tropis memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, 200-450 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Tinggi pohon utama mencapai 20-40 meter. Bioma hutan hujan tropis adalah akhir spektrum iklim bioma tundra. Cirinya yang lain adalah tidak mempunyai banyak spesies tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dapat tumbuh dengan subur, dengan cabang yang banyak dan berdaun lebat sehingga membentuk kanopi.
Bioma hutan hujan tropik terdapat di dekat ekuator Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Vegetasi yang banyak ditemukan adalah liana atau rotan, epipit atau anggrek. Hewan yang ditemukan di hutan hujan tropik adalah monyet, ular, burung, macan, dan babi. Yang terakhir, ini dia bioma tundra. Ciri-cirinya musim dingin panjang tanpa cahaya, musim panas dengan siang yang panjang, tanah tertutup salju atau es, vegetasi yang ditemui adalah lichen es, lumut, salju, dan sphagnum. Hewannya beruang kutub, rubah, dan penguin. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Terima kasih Ananda atas perhatiannya. Semoga multimedia interaktif ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran khususnya pada materi jenis-jenis ekosistem. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.